Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Joni Wangafu, NIM 200110089. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Akar sejarah dikotomi pendidikan Islam. Dikotomi ilmu pengetahuan merupakan sebuah paradigma yang selalu diperbincangkan. Adanya dikotomi keilmuan ini akan berimplikasi terhadap dikotomi model pendidikan. Di suatu pihak ada pendidikan yang hanya memperdalam masalah agama yang terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Praktik dualisme pendidikan atau dikotomi sebenarnya disebabkan oleh kemunduran umat Islam dalam segala bidang seiring dengan kemajuan pada Eropa Barat. Ahmad Balkuni dalam buku Syamsul Nizar mengatakan bahwa apabila dianalisis secara mendalam, ada beberapa faktor penyebab terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, yaitu 1. Hancurnya semua pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan karena mengemukakannya tentara Mongol yang menghancurkan kota Baghdad serta dihancurkannya kekuatan umat Islam di Spanyol dan terbunuhnya banyak ilmu ketika itu. Yang kedua, hilangnya budaya berpikir rasional di kalangan umat Islam. Dalam sejarah ada dua corak pemikiran yang selalu mempengaruhi cara berpikir umat Islam, yaitu pemikiran tradisional yang berciri sofistik dan pemikiran rasional yang berciri terbuka, inovatif dan konstruktif. Masa kejayaan Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam mempelajari dan tidak membedakan antara ilmu yang bersumber dari wahyu atau analisis berpikir. Namun pada masa kemunduran peradaban Islam, pemisahan terhadap ilmu agama dan umum terjadi pada umat Islam. Pada abad ke-13 sampai 15 Masehi ada masa penurunan bagi umat Islam. Pada masa ini, perkembangan kebudayaan, peradaban, dan sains menurun di Timur Tengah. Menurunnya kebudayaan Islam pada periode ini karena sikap umat Islam terhadap pendidikan dan pemikiran semakin berkurang. Al-Quran dan sains sudah mulai ditinggalkan sebagai sumber pemikiran dan sikap hidup. Pintu ijtihad dianggap tertutup. Pandangan sempit, ilmu dan agama terpisah. Umat Islam bersikap tradisional, taklid dan tafriz. Pengajaran filsafat dan matematika dicurigai karena dianggap akan membawa masyarakat kepada agnotisme. Tempat utama dalam dunia pendidikan dan ilmiah diprioritaskan pada studi keagamaan dengan tujuan untuk mempertahankan kepercayaan Islam dan kebudayaan Arab dari serangan Eropa Barat. Saya akan meneruskan materi tentang dampak dikotomi pendidikan Islam. Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat dinamis, selalu bergerak, selalu terjadi perubahan dan pengaruhan. Sekolah seolah terus terpacu memunculkan dan mengejar keunggulan masing-masing. Memasuki era globalisasi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pendidikan dengan berbagai teknologi canggih agar menghasilkan siswa yang mampu bersaing di era global. Pendidikan merupakan perkara penting dalam membangun sebuah negeri. Rusaknya pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang rusak pula. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adanya dikotomi dalam pendidikan
yakni ilmu umum dan ilmu agama, dengan memotong hubungan kedua ilmu tersebut. Itulah yang diakomodir Undang-Undang Pendidikan. Melihat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 15 yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan. Dari pasal tersebut, tampak jelas terjadi dikotomi dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan tingkat kelembagaan pun dipisahkan antara perguruan tinggi agama seperti UIN, Syarif Hidayatullah, dan perguruan tinggi umum. Beberapa hadis berikut menunjukkan betapa pentingnya sekolah-sekolah kita untuk memperhatikan masalah pembentukan akhlak pada anak-anak didiknya. Perguruan tinggi yang berbasis pendidikan agama dan naungan Departemen Agama sangat merasakan bahwa dengan adanya dikotomi dalam pendidikan secara tidak langsung mengubah pola kompetisi yang ingin dicapai pada masing-masing sekolah maupun lembaga, sehingga tidak seimbang antara ilmu umum dengan ilmu agama yang diperoleh oleh siswa atau peserta didik, yang berdampak kurangnya pembelajaran moral melalui ilmu agama. Selain itu, peserta didik merasakan kewalahan saat dihadapi oleh ujian seleksi masuk karena berpindah haluan dari yang semula berbasis pendidikan umum beralih ke pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan pemateri ketiga atas nama Laila Maulal Irhamni dengan nomor NIM 200110101. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang C. Solusi dalam upaya membendung dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam. Mengakhiri dikotomi dalam praktik kependidikan sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas pendidikan dan keilmuan di perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama di tanah air ini mirip seperti pola keilmuan pada awal abad Renaissance hingga era revolusi informasi yang sekarang ini mulai diratapi oleh banyak kalangan. Dalam sejarah kependidikan Islam telah terpola pengembangan keilmuan yang bercorak integralistik ensiklopedik di satu sisi, yang dipelopori oleh para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, berhadapan dengan pola pengembangan keilmuan agama yang spesifik parsialistik di sisi lain, yang dikembangkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih lainnya. Hal ini merupakan paradoksal dari perkembangan keilmuan pada abad pertengahan, di mana Islam mendominasi dari peradaban manusia yang kemudian mengantarkan Islam pada masa keemasan. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler sebagai simbol keberhasilan perguruan tinggi umum yang tercerabut dari nilai-nilai akar moral dan etik kehidupan manusia di satu pihak, sementara di lain pihak perkembangan dan pertumbuhan perguruan tinggi agama yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keislaman normatif pada era klasik yang berdampak pada persoalan penciptaan tenaga kerja terampil dalam dunia ketenagakerjaan. Inilah yang menjadikan kedua-duanya mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat, serta membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial keagamaan di tanah air. Gerakan Reformation dapat disebutkan sebagai gerakan penyatuan atau reintegrasi epistemologi keilmuan, adalah suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan yang serba kompleks dan tidak terduga pada milenium ketiga, serta tanggung jawab kemanusiaan bersama secara global dalam mengelola sumber daya alam yang serba terbatas dan sumber mengawinkan keilmuan. Dalam upaya mengakhiri dikotomi daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagai Khalifatullah fil Ardi, hal senada dinyatakan Hasan Hanafi bahwa integrasi ilmu agama dan ilmu umum, atau dalam istilah Hanafi, ilmu-ilmu nakliyah dan ilmu-ilmu lain yang bersumber pada rasio atau hasil-hasil eksperimen ilmiah, mungkin dilakukan sebab dalam praktiknya ilmu-ilmu tersebut saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan katanya dalam tradisi Islam klasik, ilmu-ilmu itu tidak dipisah-pisah dalam konsep
konsep pemiliknya. Seorang ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, atau filosof Ibnu Rushdi tidaklah dapat dikatakan seorang ahli filsafat, yang lain fikih, dan yang lain lagi tasawuf. Namun masing-masing mempunyai pengetahuan ketiga-tiganya dan bahkan pengetahuan lain yang lebih luas. Lebih jauh lagi, Hanafi menjelaskan adanya hubungan antar ilmu tersebut dan dapat pula dilihat pada upaya saling melengkapi antara satu disiplin dengan yang lainnya. Misalnya dalam kalam terdapat sejumlah kritik terhadap filsafat, khususnya dalam topik-topik yang berkaitan dengan akal dan kekekalan alam. Juga kritik pada tasawuf tentang konsep zuhud, ijtihad, dan hulullah. Demikian pula dalam fikih dan usul fikih tentang topik-topik kebahasaan, qiyas, dan ijtihad. Dalam filsafat terdapat kritik untuk kalam bahwa yang kedua ini dianggap ilmu tradisional, tidak memberi kontribusi pada kelompok cendekia, dan tidak pula dapat diambil manfaatnya oleh kelompok orang-orang awam. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu, berdasarkan pemaparan mengenai relevansi islamisasi sains terhadap dikotomi ilmu pengetahuan pada Al-Quran, berdasarkan pemikiran dari Syekh Muhammad Naqaib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu A. Pemikiran Syekh Muhammad Naqaib Al-Atas berawal dari keprihatinannya terhadap penyempitan makna terhadap istilah-istilah ilmiah Islam yang disebabkan oleh upaya weternisasi, mitologisasi, pemasukan hal-hal yang magis, dan skolarisasi di dalamnya. B. Untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, seseorang yang mengislamkan ilmu perlu memenuhi prasyarat, yaitu ia harus mampu mengidentifikasi pandangan hidup Islam sekaligus mampu memahami budaya dan peradaban Barat. Kedua, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer melibatkan dua proses, yaitu pertama, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern saat ini, khususnya dalam ilmu pengetahuan humaniora. Kedua, memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kuno dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. C. Islamisasi menurut Al-Faruqi adalah usaha untuk menyusun dan membangun kembali ilmu, yaitu mendefinisikan kembali, menyusun ulang semua data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi terkait dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan dan melakukannya dalam kerangka visi dan perjuangan Islam. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.